Hai, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, hadir lagi di channel YouTube aku, Ade Prenisi. Di video aku kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar video aku tentang cara pengajuan BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya di video aku itu udah aku jelasin secara lengkap caranya tuh gimana, terus kesalahannya gimana, jangan sampai kalian ulangin. Cuman masih ada beberapa yang nanya, banyak pertanyaan. Ini nanti bakalan aku bacain satu persatu pertanyaan kalian, semoga ngebantu ngejawab. Terus aku minta maaf juga kalau misalkan kalian ada yang komen, "Kak, tolong jawab dong cepetan," tapi nggak bisa aku langsung jawab. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang bersangkutan dengan semua video aku, entah itu video penyebab dolar kita menghilang, tentang review-review produk, terus kalau misalkan kayak pertanyaan tentang jam sostek, BPJS, terus pokoknya tentang semua video aku, kalau kalian mau dijawab cepet, kalian bisa follow Instagram aku, terus kalian DM aku, atau kalian add Facebook aku dan kirim messenger. Karena kalau lewat YouTube itu aku nggak terlalu ngeh, jadi suka ada chat yang kelewat-lewat, makanya nggak bisa aku jawab semua pertanyaan dari kalian. Ini aku mau jawab pertanyaan yang banyak banget ditanyain soal pengajuan jam BPJS Ketenagakerjaan, karena masih banyak banget yang keliru. Nih satu, ini itu banyak banget yang kelewat jadinya. Ya nih, ada yang nanya, "Mbak mau nanya nih, jadi gimana ceritanya pas waktu saya mendaftar antrian online ada kesalahan dalam upload formulir klaim BPJS. Terus apakah bisa daftar ulang lagi atau gimana?" Jadi pertama, kalau kalian ada yang salah ngupload file atau kalian salah nulis data, itu nanti biasanya ada penolakan. Kan kalau kalian udah ngajuin BPJS Ketenagakerjaan itu nanti kan di email tanggalnya, waktunya buat verifikasi datanya. Kalau misalkan ada kesalahan filenya atau kesalahan yang lain, itu nanti kita nggak bakalan di video call, nanti bakalan di email sama pihak jam sosteknya. Kalau ada kesalahan kekurangannya nanti bakalan dikasih tahu sama dia. Nanti aku kasih contohnya nih kayak gini ya. Kalau ada kesalahan file yang kalian kirim. Terus bisa nggak Kak kita tuh kayak penolakan sendiri? Itu nggak bakalan bisa, karena aku udah pernah nelpon ke call center, itu nggak bisa kita ngelakuin penolakan sendiri, jadi harus nunggu pihak jam sosteknya itu yang melakukan penolakan. Untuk yang kedua, ada yang nanya, "Kak, kalau misalkan kita salah masukin email kita, itu gimana?" Karena kalau salah email itu, pasti pihak jam sostek itu nggak bakalan bisa meng-email kita. Entah itu nanti dia bakalan kayak ngasih tahu tanggal buat memverifikasi data, itu nggak bakalan bisa. Jadi buat kalian yang mau ngajuin, jangan sampai salah buat masukin alamat email kalian. Kalau udah terlanjur nih alamat emailnya ternyata salah, ya udah, jadi kalian telepon call center, kalian konfirmasi kalau email kalian itu salah input, nanti jadi diperbarui sama pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk yang ketiga, ini penting banget karena banyak yang melakukan kesalahan ini sama seperti kesalahan yang aku perbuat sebelumnya. Apa ini? Jadi kalau yang kerjanya itu lebih dari satu perusahaan, terus lebih dari satu kartu, jadi gimana cara melampirkannya? Di video sebelumnya udah aku jelaskan. Terus, tapi ada yang nanya, "Kak, kalau misalkan kartu KPJ-nya itu satu, tapi saldonya itu dicampur selama kita bekerja entah itu 2 perusahaan atau lebih sampai 5 atau pokoknya lebih, dan saldonya itu selalu dicampur. Gimana Kak cara pengajuannya?" Kita cari amannya aja. Jadi kartu KPJ yang kalian scan itu satu, tapi karena paklaringnya itu ada 5 atau ada 2, ada 3, itu lebih baik kalian lampirkan semua. Jadi biar lebih aman aja, biar pengajuan juga nggak ditolak.
Terus untuk pertanyaan yang keempat, ini banyak ditanyain. Kak, kok pas saya ngirim file itu ditolak terus, nggak bisa, kenapa? Satu, yang perlu kalian perhatiin itu ukuran kapasitas foto yang kalian ambil atau scan yang kalian ambil. Itu nanti pas kalian ngajuin itu ada batas kapasitas minimalnya foto yang harus kalian lampirkan. Jadi harus dicek. Aku kurang inget berapa megabyte-nya per satu foto itu ya. Terus kedua, biar foto kalian itu atau scan kalian itu bisa dilampirkan, jangan pernah pakai foto handphone yang sejenis kayak foto cantik gitu. Jadi walaupun kelihatan jelas, tapi itu bakalan ditolak sama pihak BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini nih yang keberapa tadi? Kelima ya. Yang penting juga, banyak yang punya kartunya itu BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2 atau 3. Tapi dia nggak punya paklaringnya dari 3 kartu itu. Dia cuma punya 1 paklaring aja. Jadi di sini tuh BPJS Ketenagakerjaan tuh untuk peraturan baru 2021 itu dia mewajibkan untuk ya mau usaha kalian mau kayak gimana pun harus balik ke perusahaannya minta paklaring dari kerjaan kita yang sebelumnya. Kalau misalkan kerjaannya udah tutup atau gimana, nanti kalian bisa telepon ke call center minta solusinya tuh kayak gimana. Tapi kalau yang perusahaannya masih berdiri, kalian usahain minta tolong untuk dibuatin paklaring dari ke perusahaan kalian sebelumnya. Terus yang keenam, ada yang nanya, Kak kalau misalkan mencairkan itu harus pakai rekening siapa? Jadi harus pakai rekening kita sendiri, nggak boleh pakai rekening orang tua. Jadi kalau kalian belum punya buku tabungan, lebih baik bikin dulu. Nanya juga kayak gini nih, Kak kalau saya salah isi daftar formulir klaim JHT tahun terakhir saya kerja tahun 2021, tapi saya nulisnya tahun 2020, atau misalkan ada salah penulisan alamat, RT-nya RT 6 tapi di KTP RT 8. Itu sih sepertinya kalau untuk penulisan itu nggak berpengaruh banget, yang penting file data yang kalian lampirkan itu benar-benar asli. Sekian dulu ya aku jawab pertanyaan kalian. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya lagi tentang video-video aku, yaitu langsung aja kalian DM ke Instagram aku dan @Facebook aku ya, biar aku bisa ngejawabnya lebih cepat. Nah, sekian ya video aku kali ini. Jadi buat kalian yang mau mengajukan pencairan BPJS Ketenagakerjaanku, jangan lupa download aplikasi BPJS TKU. Terus jangan lupa untuk cek saldo kalian sebelum melakukan pencairan. Terus yang terpenting jangan lupa untuk kalian cek status kepesertaan kalian masih aktif atau tidak. Karena kalau status kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kalian itu masih aktif, nggak bakalan bisa dicairin dan nggak bakalan bisa melakukan proses pencairan ya. Dan untuk caranya yang mau ngecek status kepesertaannya aktif atau tidak, terus atau saldonya, itu bisa lihat di video aku sebelumnya ya. Tinggal di scroll aja. Terima kasih. Assalamualaikum.